Percakapan antara Yudhistira dan Dewa Dharma, yang berwujud yaksa atau bangau, adalah salah satu bagian paling terkenal dan penuh makna dalam epos Mahabharata, khususnya dalam episode di mana para Pandawa haus dan menemukan sebuah telaga. Berikut adalah rangkuman percakapan penting yang berpusat pada hakikat kehidupan dan dharma. Latar belakang. Ketika para Pandawa, dalam masa pengasingan mereka, kehausan dan menemukan sebuah telaga, satu persatu adik Yudhistira mencoba meminum airnya tanpa menjawab pertanyaan dari penjaga telaga, Dewa Dharma yang menyamar. Akibatnya, mereka semua jatuh tak berdaya. Yudhistira, sebagai yang tertua dan paling bijaksana, datang terakhir dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh yaksa tersebut. Inti percakapan, beberapa pertanyaan dan jawaban kunci. Yaksa mengajukan banyak pertanyaan kepada Yudhistira, menguji kebijaksanaan, moralitas, dan pemahamannya tentang dharma. Berikut beberapa di antaranya yang paling relevan dengan kehidupan. Yaksa, apakah yang menyebabkan matahari selalu bersinar? Kata Yudhistira, Brahman, Tuhan roh universal. Menunjukkan bahwa kekuatan ilahi adalah sumber segala kehidupan dan alam semesta. Yaksa, apa yang menyelamatkan manusia dari mara bahaya? Kata Yudhistira, keberanian. Menekankan pentingnya kekuatan batin dalam menghadapi kesulitan hidup. Yaksa, bagaimana seseorang menjadi bijak? Kata Yudhistira, bukan dengan membaca kitab-kitab, tetapi dengan bergaul dengan orang-orang bijak. Menekankan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari pengalaman dan interaksi, bukan hanya teori. Yaksa, siapakah yang lebih mulia daripada bumi? Kata Yudhistira, ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Menghargai peran ibu sebagai pemberi dan pemelihara kehidupan. Yaksa, apakah yang mendampingi manusia dalam kematian? Kata Yudhistira, hanya dharma, kebenaran kebajikan. Menunjukkan bahwa perbuatan baiklah yang akan membawa manusia setelah kematian. Yaksa, apakah sumber kebahagiaan? Kata Yudhistira, perbuatan baik. Mengaitkan kebahagiaan dengan tindakan yang benar dan bermoral. Yaksa, apa yang membuat manusia dicintai sesama? Kata Yudhistira, dengan meninggalkan keangkuhan. Menyoroti pentingnya kerendahan hati dalam hubungan sosial. Yaksa, apa yang membuat manusia tidak dikejar kesedihan? Kata Yudhistira, dengan menghilangkan amarah. Menekankan pengendalian emosi negatif untuk kedamaian batin. Yaksa, apa yang membuat manusia menjadi kaya? Kata Yudhistira, dengan meninggalkan hawa nafsu. Menyiratkan kekayaan sejati adalah kekayaan batin dan kepuasan diri. Puncak percakapan, pilihan Yudhistira. Setelah Yudhistira berhasil menjawab semua pertanyaan dengan bijaksana, Dewa Dharma berkata, salah satu dari adikmu akan segera kuhidupkan kembali. Siapa yang kau kehendaki, Yudhistira? Ini adalah ujian terberat bagi Yudhistira, sebuah dilema moral yang mendalam. Dia bisa memilih Bhima, yang sangat kuat dan bisa menjadi pelindung. Dia bisa memilih Arjuna, pemanah ulung yang merupakan tulang punggung kekuatan militer Pandawa. Namun, Yudhistira menjawab dengan mantap, aku memilih Nakula. Dewa Dharma terkejut dan bertanya, mengapa Nakula? Bukan Bhima, saudaramu sendiri yang kau sayangi, kekuatannya setara dengan puluhan gajah? Bukan Arjuna, sang pemanah piawai? Yudhistira menjawab, bukan, sebab yang melindungi manusia bukan senjata, bukan kekuatan. Pelindung utama adalah Dharma. Aku, yang selamat dan hidup, adalah putra Kunti. Sudah sepatutnya putra Madri juga harus ada yang hidup sepertiku, yaitu Nakula. Dengan demikian, kedua ibu, Kunti dan Madri, akan memiliki masing-masing seorang putra yang hidup. Makna mendalam tentang kehidupan. Percakapan ini mengajarkan beberapa poin penting tentang kehidupan. 1. Dharma sebagai pilar utama. Seluruh percakapan ini menegaskan bahwa dharma, kebenaran, kebajikan, kewajiban, moralitas, adalah fondasi utama kehidupan yang baik dan benar. Tanpa dharma, manusia akan tersesat dan menderita. 2. Kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan bukanlah hanya pengetahuan teoritis, melainkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kehidupan dan kemampuan menerapkannya dalam tindakan. 3. Keadilan dan kesetimbangan. Pilihan Yudhistira untuk menghidupkan kembali Nakula menunjukkan prinsip keadilan dan kesetimbangan yang harus dijaga dalam hidup. Ia tidak memilih berdasarkan emosi atau kekuatan fisik,
melainkan berdasarkan prinsip moral yang lebih tinggi. 4. Tanggung jawab. Yudhistira menunjukkan tanggung jawabnya tidak hanya kepada saudara-saudara kandungnya, tetapi juga kepada seluruh keluarga dan prinsip keadilan. 5. Pengendalian diri. Banyak pertanyaan Dewa Dharma menyoroti pentingnya mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan keangkuhan untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Pada akhirnya, Dewa Dharma mengungkapkan wujud aslinya sebagai Dewa Yama, Dewa Kematian dan Keadilan, ayah Yudhistira, yang merasa bangga dengan putranya. Ini menegaskan bahwa Yudhistira adalah personifikasi Dharma itu sendiri, yang selalu berpegang teguh pada prinsip kebenaran bahkan di bawah tekanan terbesar. Itulah contoh yang harus dijadikan motivasi dalam kehidupan sehari-hari saat ini, semoga bermanfaat.